Saya sering mendengar orang berkata bahwa semakin seseorang berbagi, semakin hidupnya berlimpah. Tapi jujur saja, itu terdengar agak tidak logis. Jika sesuatu diberikan, bukankah secara sederhana jumlahnya justru berkurang? Pertanyaan itu sangat wajar. Karena sebagian besar manusia tumbuh dengan cara pandang bahwa kekayaan adalah sesuatu yang harus dimiliki, disimpan, dan diamankan. Kita terbiasa melihat nilai hidup dalam bentuk angka, aset, atau benda yang bisa dihitung. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Kehidupan sebenarnya tidak bekerja seperti lemari penyimpanan. Kehidupan bekerja seperti aliran. Aliran? Maksudnya bagaimana? Coba kita perhatikan alam. Tidak ada sistem kehidupan yang bekerja dengan cara menimbun. Darah di tubuh kita mengalir. Nafas selalu masuk dan keluar. Siang memberi tempat pada malam. Musim datang, lalu pergi. Segala sesuatu yang hidup selalu bergerak. Jika aliran berhenti, kehidupan juga berhenti. Karena itu, kekayaan pada hakikatnya bukan benda yang statis. Ia adalah bagian dari aliran kehidupan itu sendiri. Tapi kebanyakan orang tetap melihat uang sebagai sumber kekuatan hidup. Padahal uang sebenarnya hanya simbol. Ia mewakili energi manusia yang sedang bergerak. Di dalam uang terdapat waktu seseorang, perhatian, kontribusi, kepercayaan, dan nilai yang diberikan kepada orang lain. Karena itu, uang secara alami ingin bergerak. Ia tidak suka berada dalam genggaman yang penuh ketakutan. Apakah maksudnya rasa takut bisa mempengaruhi aliran itu? Ya, banyak orang bekerja keras sepanjang hidupnya. Tetapi di dalam dirinya selalu ada satu nada batin. Rasa takut tidak cukup. Takut kehilangan, takut kekurangan, takut masa depan tidak aman. Dan kehidupan merespons kondisi batin seperti itu. Bukan karena kehidupan menghukum siapapun, tetapi karena realitas selalu mencerminkan keadaan kesadaran manusia. Jadi berbagi bukan sekedar tindakan baik. Benar. Berbagi sebenarnya bukan persoalan moral. Berbagi adalah indikator keadaan batin seseorang. Saat seseorang berbagi dengan tenang, tanpa drama, tanpa harapan balasan, ia sedang menyatakan satu hal kepada kehidupan. Aku hidup dalam rasa cukup. Dan pernyataan batin seperti itu membuka aliran yang lebih luas. Tapi dua orang bisa saja memberi jumlah yang sama. Apakah hasilnya juga sama? Tidak selalu. Dua orang bisa memberi jumlah yang sama, pada waktu yang sama, tetapi memancarkan kondisi batin yang berbeda. Yang satu memberi dengan rasa tenang, yang lain memberi dengan harapan balasan. Yang satu memberi karena cukup, yang lain memberi karena takut dianggap kurang. Dan kehidupan membaca kualitas batin di balik tindakan itu. Tadi Anda menyebut berbagi seperti proses alkemia. Apa maksudnya? Dalam tradisi alkemi kuno, orang sering mengira para alkemis mencoba mengubah logam biasa menjadi emas. Padahal, simbol itu sebenarnya menggambarkan perubahan dalam diri manusia. Berbagi adalah salah satu cara mengubah energi mentah dalam diri, seperti rasa takut, keinginan mengontrol, dan keterikatan, menjadi energi yang lebih hidup dan mengalir. Jika energi itu dilepas melalui berbagi, apakah ia akan kembali? Energi tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk. Namun seringkali manusia berharap ia kembali dalam bentuk yang sama. Padahal kehidupan jauh lebih cerdas dari itu. Kadang energi kembali sebagai ide baru. Kadang sebagai pertemuan yang tepat. Kadang sebagai keberanian mengambil keputusan penting. Semua itu juga bentuk kekayaan. Lalu mengapa banyak orang tetap merasa konsep ini tidak bekerja? Karena ego manusia selalu ingin bukti lebih dulu. Ego berkata, tunjukkan hasilnya dulu, baru aku percaya. Sementara hukum kehidupan bekerja sebaliknya. Kesadaran harus terbuka terlebih dahulu, barulah aliran menemukan jalannya. Apakah semua bentuk berbagi membawa hasil yang sama? Tidak selalu. Ada berbagi yang menguras, ada berbagi yang melipat gandakan. Berbagi yang menguras lahir dari rasa terpaksa, rasa bersalah, atau kewajiban moral yang berat. Sedangkan berbagi yang melipat gandakan lahir dari kejernihan batin. Ia tidak lahir dari tekanan, melainkan dari rasa cukup. Apa tanda bahwa seseorang benar-benar memahami hal ini? Tandanya sangat halus. Kekayaan tidak lagi menjadi pusat orientasi hidupnya. Ia tetap bekerja, tetap menghasilkan, tetapi tidak lagi diperbudak oleh ketakutan kehilangan. Justru ketika seseorang berada dalam kondisi seperti itu, aliran kehidupan sering datang dengan cara yang paling alami. Jadi pada akhirnya berbagi bukan sekedar memberi. Benar, berbagi adalah cara seseorang berelasi dengan kehidupan. Saat seseorang tidak lagi hidup dengan tangan yang terkepal,
tetapi dengan telapak yang terbuka, sesuatu yang baru selalu memiliki ruang untuk datang. Karena kehidupan tidak pernah menolak manusia yang selaras dengannya. Ia hanya menunggu sampai manusia berhenti memaksa. Jika percakapan ini memberi sudut pandang baru tentang kehidupan, biarkan pesan ini terus bergerak. Tekan tombol like, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mencari pemahaman serupa. Dan subscribe agar ruang refleksi seperti ini tetap hadir di tengah dunia yang semakin bising. Karena terkadang, satu kesadaran kecil cukup untuk mengubah arah seluruh perjalanan hidup.